Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Desi. Kita hari ini akan belajar tema 5, subtema 1, 2, dan 3, muatan pembelajaran IPA. Jangan lupa di like dan di komentar sebagai absensinya. Disimak terus ya videonya dari awal sampai akhir. Anak-anak, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri dari bagian hidup disebut dengan biotik, yang tak hidup disebut dengan abiotik. Biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Abiotik terdiri dari cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi sehingga membentuk ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan, yaitu individu, populasi, komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Materi berikutnya tentang jenis-jenis ekosistem. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami terdiri dari air dan darat. Ekosistem ada air tawar dan ekosistem air asin. Sedangkan di darat terdapat ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem padang pasir, ekosistem tundra, dan ekosistem taiga. Sedangkan di ekosistem buatan terdapat ekosistem sawah dan ekosistem bendungan. Berikut ini ekosistem air. Ekosistem air terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem air tawar terdiri dari ekosistem danau, ekosistem kolam, dan ekosistem sungai. Sedangkan ekosistem air asin terdiri dari ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam. Berikut inilah ekosistem air. Ekosistem darat. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Berikut ini contoh ekosistem hutan hujan tropis. Pada ekosistem hutan hujan tropis terdapat tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau. Ekosistem sabana. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput.
Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Ekosistem gurun. Ekosistem gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan unta. Ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hutan dan ajak biasa hidup di ekosistem ini. Ekosistem tundra. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Berikutnya, jenis makanan hewan terdiri atas tumbuhan dan hewan lainnya. Terdapat kelompok hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan juga terdapat kelompok hewan yang memakan hewan lain. Namun, ada kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pertama herbivora, kedua karnivora, ketiga omnivora. Herbivora, kelompok hewan herbivora adalah kelompok hewan yang makannya berasal dari tumbuhan. Berikut ini gambar tengkorak hewan herbivora. Hewan herbivora memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Kelompok hewan herbivora. Pertama ada rusa, kedua sapi, dan ketiga ayo hewan apa ini? Kelinci. Karnivora, kelompok hewan yang memakan hewan lainnya. Berikut ini gambar tengkorak hewan karnivora. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Berikut ini kelompok hewan karnivora. Ayo, singa. Selain itu ada gambar apa di situ? Harimau. Dan yang ketiga itu ular. Yang ketiga omnivora. Kelompok hewan omnivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Ini gambar tengkorak hewan omnivora.
Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Berikut ini kelompok hewan omnivora. Yang pertama monyet, kedua orangutan, dan yang ketiga ini adalah gorila. Anak-anak, materi berikutnya kita akan belajar hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Ayo, ingat kembali mengenai rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran, antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Ayo perhatikan contoh jaring-jaring makanan pada gambar di bawah ini. Jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem berfungsi untuk menggambarkan hubungan interaksi antar makhluk hidup. Sebagai contoh, pada ekosistem sawah, rumput tidak hanya dimakan oleh tikus, tetapi juga belalang. Belalang juga bisa dimakan oleh katak atau ayam. Ayo kita simak tabel perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Perbedaan dari jumlah produsen rantai makanan 1, jaring-jaring makanan lebih dari 1. Jumlah konsumen setiap tingkat di dalam rantai makanan 1, sedangkan jaring-jaring makanan lebih dari 1. Jumlah rantai makanan di rantai makanan 1, jaring-jaring makanan lebih dari 1. Aliran energi di rantai makanan simple atau satu alur. Sedangkan di jaring-jaring makanan itu kompleks. Anak, berikut ini kita bisa lihat nama ekosistemnya yaitu ekosistem hutan. Ini berikut ini jaring-jaring makanan. Fakta menarik tentang jaring-jaring makanan. Tersusun atas 14 rantai makanan yang saling berhubungan. Ada 2 produsen yaitu pohon dan rumput. Ada 4 hewan yang berperan sebagai konsumen, tingkat 1 kelinci, belalang, tikus, dan ayam. Ada 4 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 yaitu singa, serigala, elang, dan ayam. Ada 3 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 yaitu singa, serigala, dan elang. Ada 1 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 4 yaitu singa. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Sebagai contoh, perhatikan diagram rantai makanan pada ekosistem ladang berikut. Salah satu contoh hewan dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah ular. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, sekaligus konsumen tingkat 3. Jika populasi ular terus menurun,
menurun akibat kehilangan habitat atau perburuan liar, keseimbangan jaring-jaring makanan tersebut akan terganggu. Akibat dari menurunnya populasi ular, populasi tikus, katak, dan kadal akan meningkat karena ketiga hewan tersebut tidak lagi memiliki pemangsa. Populasi jagung akan menurun akibat meningkatnya jumlah tikus. Populasi belalang akan menurun akibat meningkatnya jumlah katak dan kadal. Contoh lainnya, jika populasi jagung menurun akibat kekeringan pada musim kemarau, produsen dalam ekosistem tersebut akan berkurang. Akibatnya, populasi tikus dan belalang akan menurun karena kesulitan mendapatkan makanan. Populasi tikus dan belalang yang menurun juga akan diikuti oleh menurunnya populasi kadal, katak, dan ular karena hewan-hewan tersebut juga akan kesulitan mendapatkan makanan. Akibat terganggunya jaringan-jaringan makanan tersebut, hewan yang ada dalam jaring-jaring makanan tersebut dapat memakan hewan lain di ekosistem yang berbeda. Contohnya, ular yang seharusnya memangsa tikus akan memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Berikut ini yaitu faktor alam. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam, misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. Aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya, penebangan pohon, pembakaran hutan, pembuangan sampah dan limbah sembarangan, perusakan terumbu karang, serta perburuan liar. Kegiatan menebang pohon ataupun pembakaran hutan dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan, misalnya serangga. Jika habitatnya berkurang, jumlah populasi serangga juga dapat berkurang karena hewan tersebut kehilangan tempat hidup. Akibatnya, burung-burung kecil yang memangsa serangga akan kesulitan mencari makanan. Keseimbangan jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Berikut itulah materi dari Ibu Desi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.